Pemirsa, intens investigasi. Badai pasca perceraian yang menerpa Ruben Onsu dan Sarwenda belum juga menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Di saat publik mengira ketegangan akan menyusut seiring putusan cerai, babak baru perselisihan justru kembali memanas. Urusan hak asuh anak dan nominal nafkah yang masih bergulir di meja persidangan, kini tampaknya harus bertambah rumit. Sebuah isu sensitif mengenai finansial tiba-tiba mencuat ke permukaan, yaitu tentang tagihan kartu kredit yang disebut-sebut belum tuntas. Lantas, apa saja fakta-fakta mengenai kartu kredit yang diungkap pihak Ruben Onsu? Seperti apa pula aksi dari pihak Sarwenda yang meninggung Ruben Onsu usai ungkapkan 11 miliar rupiah ke publik? Bagaimana pula tanggapan praktisi hukum Tony RM terkait polemik hak asuh anak antara Ruben Onsu dengan Sarwenda? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi. Secara mengejutkan, kuasa hukum Ruben Onsu Minola Sebayang mengungkapkan jika kliennya selama ini masih diminta untuk membayar setengah dari total tagihan kartu kredit yang digunakan Sarwenda. Pihak Sarwenda beralasan pengeluaran tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Namun, Minola enggan membeberkan nominal limit kartu kredit tersebut karena khawatir justru akan memicu konflik baru. Sayangnya, pihak Sarwenda justru tidak pernah mau memberikan rincian setiap kali Ruben Onsu menanyakan perihal penggunaan kartu kredit tersebut. Meski permintaannya untuk melihat rincian pengeluaran selalu ditolak, Ruben selalu melunasi tagihan tersebut. Ya, saya nggak paham. Saya harus bilang nggak paham ya nggak paham. Apakah kartu kredit itu diberikan untuk untuk kepentingan anak-anak atau seperti apa, saya nggak paham. Tapi yang pasti, tiap bulan Ruben itu dimintakan setengah dari seluruh pemakaian kartu kredit di bulan itu oleh S. Alasannya untuk anak-anak. Limitnya berapa, Bang? Saya nggak tahu limitnya. Ya, Ruben nggak mau bicara masalah angka. Nanti kalau dia sebut, jangan kita shock lagi dengan angka-angka yang seperti tadi itu. Dan akhirnya ada lagi orang yang nangis kan gitu, merasa kami ini memojokkan kan gitu. Tapi paling tidak sudah ada angka yang bulanannya sebesar itu. Masih lagi bayar kartu kredit setengah katanya untuk kepentingan anak-anak. Ruben kan tanya, ini apa aja pembelanjaannya, kok cuma angkanya ya, bayar 50 juta, itu setengah loh, tadinya 100, saya 50, kamu 50. Tapi Ruben kan nggak pernah lihat tagihan yang sesungguhnya berapa, penggunaannya untuk apa, dia jadi tagih. Ya Ruben bayar, tapi kan dia tanya, rinciannya apa, yang 50 itu untuk apa aja, ini contohnya. Oh nggak mau kasih. Ini real, ya kan nggak mungkin lah, ya walaupun nggak ada manusia yang sempurna, saya kira Ruben nggak akan mungkin hanya untuk menyelamatkan nama baiknya dia melakukan pembohongan, nggak mungkin. Makanya semua kan kita keluar dengan data. Karena saya juga nggak mau menyampaikan sesuatu tapi nggak ada datanya, gitu loh. Walaupun saya percaya sama klien saya, tapi kan saya nggak mau dong muncul tanpa ada fakta. Makanya selalu saya muncul dengan fakta. Pihak Ruben Onsu juga membantah klaim Sarwenda yang mengaku tidak tahu menahu mengenai adanya tunggakan pada rumah di Cilandak. Pasalnya, penjaminan aset ke bank saat itu masih berstatus suami istri dan secara hukum wajib diketahui dan disetujui oleh pasangan. Selain itu, pihak Ruben Onsu juga menyangkal isu kedatangan debt collector ke rumah Sarwenda dengan menunjukkan bukti percakapan langsungnya kepada pihak bank. Kami sudah katakan, Ruben itu sebagai kreditur, sebagai nasabah, ya, yang ketika dia mengagunkan asetnya, menurut aturan itu memang harus disetujui oleh pasangan. Maka itu juga harus disetujui dan diketahui oleh S sebagai istri pada waktu itu. Jadi kalau misalnya S bilang nggak tahu, itu nggak benar. Karena mekanisme kredit itu tidak mungkin ada orang ingin memberikan kredit kalau misalnya kemudian yang menandatangani akadnya hanya istrinya saja atau suaminya saja. Pasti suami istri. Apalagi kalau tidak ada pemisahan harta.
Kecuali kalau perkawinan suami istri, mereka ada yang namanya perjanjian pranikah, harta masing-masing, itu nggak perlu mungkin. Tapi kalau misalnya yang dijaminkan itu adalah masih harta gono gini, maka kedua belah pihak itu harus tanda tangan. Clear ya di situ ya, ini kita bicara hukum nih, fakta ya. Untuk meyakinkan, kami bertanya juga ya kepada pihak banknya, ini ada namanya nih, Dimas BCA, ini orang yang mengurusi kredit tersebut, bagian penagihan, karena udah masuk tidak lancar nih. Ya, kita tanya sama dia. Kalau mengenai masalah lagi dalam proses kan itu ada. Kok nggak sekali tadi di ya kan sampai tahap mana? Lagi proses penyelesaian bang, kan kemarin sudah saya tunjukin ya. Lagi proses penyelesaian berarti artinya masih terbuka yang namanya negosiasi, restrukturisasi dan sebagainya. Jadi masih belum masuk dalam daftar lelang kan gitu kira-kira gini. Kata pihak mantan klien maksudnya ya mantannya Ruben, ya ada debt collector yang datang. Kapan bang? Tuh. BCA tidak pernah kirim debt collector kan bang? Kemudian dia bilang coba kami konfirmasi ke tim dulu. Artinya bagian collectionnya juga akan bertanya ke seluruh pihak yang memang mengurusi bagian kreditnya si Ruben ini. Tadi ya. Hari ini today, pihak BCA bilang, pagi bang, sejauh ini dari tim nggak ada ngirim debt collector. Yang tidak kalah mengejutkan, menurut Minola Sebayang, terkait adanya dugaan kebohongan yang dilakukan Sarwenda, justru menjadi salah satu pemicu kecemasan kliennya Ruben Onsu. Ruben mengkhawatirkan kondisi anak-anaknya, karena ia merasa mereka berada di lingkungan yang kurang baik akibat dari situasi tersebut dan juga dari fakta-fakta mengenai kartu kredit yang telah diungkap oleh pihak Ruben Onsu. Yang milih ini dia kok. Yang ngatur-ngatur Ruben dapat apa, dia dapat apa, dia kok. Janganlah dibilang bahwa ini adalah kemauannya kita, tidak. Kemauan kita itu apa? Yang sudah tidak dibebani kewajiban itu dibagi berdua 50-50. Yang masih dibebani, mari kita selesaikan bersama-sama. Atau ada yang mau menyelesaikan, nanti hitung-hitungan. Tapi maunya dia seperti ini. Itu memang aset yang dia pilih, rumah Cilandak dan rumah yang di Bintaro. Sama sekian unit rumah. Yang tadi dibilang hanya dapat satu, ternyata dapatnya lebih dari satu. Ini kan bohong-bohong seperti ini kan takut kita anak-anaknya bisa salah pertumbuhan dan perkembangannya gitu. Jadi kita bukan mau menjatuhkan siapa-siapa nih fakta. Nggak kita kurangi, nggak kita tambahi, nggak ada untungnya kok. Nah sekarang ayah mana nih yang nggak cemas kalau anaknya berada dalam pengasuhan orang yang suka bohong, suka menghina. Tapi itu pun nggak jadi persoalan. Kalau misalnya kemudian majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa tetap anak-anak lebih baik sama ibunya, ya tidak jadi persoalan juga. Tapi saya yakin pasti tidak akan mengurangi haknya Ruben sebagai ayah. Lantas, seperti apa aksi pihak Sarwenda yang menyinggung Ruben Onsu usai pihak Ruben Onsu ungkapkan 11 miliar rupiah ke publik? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Danto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, kuasa hukum Sarwenda Kris Samsiu menegaskan bahwa pembagian harta Gonogini sebenarnya sudah disepakati bersama secara jelas. Karena itu, pihaknya menyayangkan sikap kuasa hukum Ruben Onsu yang kembali mengungkit masalah pembangunan rumah tersebut. Kris menjelaskan bahwa uang 11 miliar rupiah yang diberikan Ruben Onsu meski menilai tindakan Minola bertujuan menyudutkan nama baik kliennya. Namun, tim kuasa hukum Sarwenda memilih untuk tidak memperpanjang masalah tersebut.
kita tidak menyudutkan siapapun ya, ini fakta ya. Pada saat selesai ditandatangani, berjalan dibagi 2 rumah, ternyata rumah yang ditempati, yang ditinggali, ternyata ada sangkutan hutang yang luar biasa besar. Ternyata itu juga belum dibayar, Jadi belum dari clear. Agustus 2024. Nah, sehingga makanya ternyata kami dengar sudah ada proses untuk lelang. Nah, itu yang membuat klien kami kaget. Ya, artinya harusnya itu disampaikan di awal semua, ya, bahwa seperti itu, ya. Tapi nyata-nyatanya tidak dibayarkan. Ya, klien kami tidak mau berisiko dong, ya. Ada anak-anak di dalam, kita kasih ke klien Bank Minola clear, tidak ada jaminan terhadap aset yang kita serahkan. Tetapi yang untuk klien kami itu malah dengan hutang. Itu situasinya. Dan sekarang yang lucu, kenapa sih yang sudah disepakati pembangunan rumah, yang disepakati bahwa pembangunan rumah besarnya sekian, sekarang dibuka-buka kembali sama pihak mereka, ya, melalui kuasa hukumnya, bahwa pembayarannya sekian ke almarhum sekian, bahkan dipelintir lagi bahwa 11 miliar itu jasa kontraktor, padahal itu dengan 11 miliar itu sebenarnya bukan cuma jasa tapi material segala macam, tapi dipelintir lagi. Ini kan kita melihat mau memframing lagi. Ya, tapi kan sebenarnya itu semua sudah diklirkan dengan apa? Dengan kesepakatan Akta 39, sudah dengan notaris. Harusnya tidak lagi bicara ke sana. Saya yakin niatnya untuk menjatuhkan, ya, tapi klien kami berkali-kali meminta untuk tidak lagi mempersoalkan. Kuasa hukum Sarwenda juga mengungkapkan bahwa rumah kliennya sempat didatangi oleh penagih utang atau debt collector. Kejadian ini membuat Sarwenda merasa tidak aman di rumah tersebut. Pihak kuasa hukum menegaskan bahwa penagih utang itu tidak mencari Sarwenda, melainkan terkait adanya tunggakan kredit dari rumah tersebut. Debt kolektor yang mana sih yang datang begitu kan? Kita juga bawa nih, ini masih hangat, belum lama ya, kira-kira 11 Juli. Bahwa apakah benar ada debt collector datang ke rumah, lihat ya. Di tanggal berapa ya di kamera CCTV-nya tuh? 11 Juli ya. Ya, 11 Juli. Lebih kurang ada 5 orang. Dan datangnya jam 10. Nah, lihat datangnya jam berapa coba? 21.52. Ya, situasi-situasi yang tidak aman seperti ini yang tidak baik bagi anak-anak. Menepikan pihak Sarwenda yang menyinggung Ruben, usai pihak Ruben Onsu mengungkapkan 11 miliar rupiah ke publik. Lalu, bagaimana tanggapan praktisi hukum Tony RM tentang konflik hak asuh anak antara Ruben Onsu dengan Sarwenda? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, praktisi hukum Tony RM ikut angkat suara berkaitan dengan konflik hak asuh anak antara Ruben Onsu dengan Sarwenda. Menurut Tony, sesuai undang-undang hak asuh, anak-anak yang masih berusia di bawah 12 tahun, hak asuh anak memang jatuh ke tangan ibunya. Tapi, sang ibu juga tidak diperbolehkan untuk menghalangi sang ayah untuk bertemu dengan anak-anaknya. Kalau alasan atau dasar gugatan yang menjadi alasan Ruben menggugat hak asuh anak adalah satu, karena Sarwenda tidak melaksanakan putusan pengadilan bahwa harus dilayani atau Ruben harus bisa bertemu dengan anak, ya. Nah, kemudian ternyata pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan putusan pengadilan. Yang kemudian yang kedua, ada alasan bahwa anak diajak live streaming oleh Sarwenda. Jika demikian, pertama, memang yang namanya hak asuh anak itu yang belum 12 tahun itu jatuh ke ibunya. Tetapi tidak boleh menghalang-halangi hak anak untuk bertemu orang tua kandungnya atau ayahnya. Itu tidak boleh. Hak asuh anak itu melekat hanya karena putusan hukum. Tetapi hak anak untuk bertemu orang tua dan hak orang tua bertemu anak juga tidak boleh ada yang menghalang-halangi. Nah, sehingga kalau ini diajukan ke pengadilan, ya, ini bisa jadi juga untuk menjadi pertimbangan. Kalau seandainya dengan saksi-saksi terungkap bahwa ada niat dari Sarwenda memang sengaja
untuk membatasi anak ketemu dengan orang tua. Maka bisa jadi juga nanti untuk menjadi pertimbangan hakim dalam gugatan Ruben untuk mengambil hak asuh anak. Kedua, mengenai anak diajak live streaming. Kalau ada yang menerjemahkan atau menafsirkan bahwa itu adalah eksploitasi anak ya terhadap anak itu ya. Mengenai eksploitasi anak itu diatur di Undang-Undang Perlindungan Anak. Di mana di dalam pasal 76I larangan eksploitasi anak secara ekonomi maupun secara seksual. Nah, arti eksploitasi anak secara ekonomi itu memanfaatkan anak untuk mencari keuntungan atau untuk kepentingan komersial. Apakah yang dilakukan Sarwenda saat live streaming mengajak anak, apakah itu termasuk ya eksploitasi anak atau bukan? Maka Ruben nanti harus bisa menghadirkan ahli yang dapat menerangkan apakah tindakan Sarwenda mengajak anak live streaming itu apakah dapat dikategorikan sebagai eksploitasi anak atau tidak. Nah, kalau nanti dikategorikan sebagai eksploitasi anak, ya, maka nanti kembali lagi putusannya ada pada hakim. Apakah ya, bisa beralih tidak hak asuh anaknya dari Sarwenda kepada Ruben atas dasar eksploitasi anak tadi. Jadi selain hak asuh anaknya itu bisa dicabut atau bisa beralih ke bapaknya, maka Sarwenda juga bisa dikenakan pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak. Saya tetap mengacu kepada satu, anak yang belum memayis atau belum 12 tahun itu jatuh kepada ibunya, dalam hal ini Sarwenda. Tetapi kalau dapat dibuktikan ya, ibunya menderita gangguan jiwa atau gila, kejam ya, atau menelantarkan, maka bisa dicabut. Nah, dua hal ini ya, atau tiga hal ini, 3 poin ini, apakah dapat dibuktikan atau tidak oleh Ruben? Kalau tidak, berarti masih hak asuh pada ibunya Sarwenda. Lalu bagaimana dengan alasan tadi tidak sulit untuk bertemu dan ada dugaan eksploitasi anak? Nah, ini kembali kepada Ruben. Mampu tidak membuktikan gugatannya, alasan gugatannya bahwa ada eksploitasi anak. Kalau ia mampu kalau ia mampu membuktikan ya, baik dengan saksi-saksi maupun dengan bukti lainnya ya. Bukti lainnya itu misalnya ini diajak live streaming itu untuk mencari uang misalnya dengan memanfaatkan anak. Lalu kemudian ada bukti-buktinya itu memang ada jualan, ada uang masuk kan gitu. Maka potensi Ruben untuk memenangkan hak asuh anak ini besar kalau Ruben mampu membuktikan alasan itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.